Kebetulan saat ini saya itu memang selama setahun terakhir ini memang saya struggling dengan anak saya, mencarikan pendidikan anak saya yang tepat gitu. Karena memang seperti yang sudah dijelaskan sama Budia, eh, saya sudah menjajaki beberapa opsi pendidikan. Akhirnya saya memang sekarang memutuskan memindahkan dia ke homeschooling. Saya itu sudah menjalani terapi. eh, Dia sudah mulai dari usia 5 tahun ya secara intensif, udah terapinya udah kayak sekolah. Macam terapi itu dia jalanin sampai hari ini. Anak saya usia 12 tahun, laki-laki. Dia juga didiagnosa autism spectrum disorder. Eh, dan dia sebetulnya kalau menurut terapisnya itu dia termasuk yang high function gitu ya. Jadi masih sebenarnya masih bisa mampu untuk di-challenge secara akademis. Saya ingin bertanya bagaimana sih sebetulnya untuk mendesain kurikulum yang tepat untuk anak ini, karena saya tuh memang di posisi saat ini homeschoolingnya dia itu menyediakannya kurikulum nasional ya. Halo semua, bagi yang belum tahu, nama saya Dia Puspita atau biasa dipanggil dengan Ibu Ita. Saya seorang psikolog dan sejak tahun 2000 saya berkecimpung di dunia komunitas autism. Kenapa? Karena anak saya autistik dan usianya saat video ini dibuat tahun 2023 usianya 32 tahun. Kami banyak menjalani pengalaman-pengalaman yang seringkali ingin saya bagi kepada para keluarga yang mungkin saat ini sedang berjuang dengan anaknya masing-masing. Tonton sampai habis ya, lalu subscribe supaya selalu dapat video-video terbaru. Iya, karena memang kemarin itu terskip semuanya kayak penjumlahan itu tidak terlalu benar-benar kan kalau untuk anak autis tuh kan dia penjumlahan nggak bisa yang model kayak anak reguler yang hari ini kita belajar penjumlahan. Oke, kita akan beralih pada isu materi lainnya tanpa memaintain yang di penjumlahan. Dan kita berharap pada saat kelas 3 nanti dia akan ingat dengan sendirinya kan sebenarnya nggak bisa seperti itu yang terjadi gitu. Jadi memang saya satu sisi saya apresiasi dengan homeschooling ini ya tenaga pendidik itu sangat memahami gitu ya. Tapi memang keterbatasan dengan medianya, media untuk pembelajarannya itu mereka itu memang terbatas sekali, cuman bisa ya pakai buku kurikulum Merdeka itu gitu Bu. Nah, jadi saya tuh mencari dari sumber-sumber lain yang kayak misalnya saya subscribe dengan di luar tuh karena ada banyak ya penyedia-penyedia apa ya, worksheet yang atau lesson plan yang bisa diakses dengan mudah oleh orang tua. Jadi saya tuh subscribe di situ, saya beli, saya ambil bahannya, saya translate dulu, saya kasih ke ininya gitu kan ke gurunya gitu. Jadi memang multiple efforts yang harus saya lakukan untuk bisa menyediakan itu tadi. And again, tapi masalahnya masih tetap uh, bagaimana sih sebetulnya yang saya tidak mau memberikan burden yang terlalu berlebihan pada anak saya, Ya. dan saya masih belum bisa memetakan sebetulnya karena tadi arah seperti yang sudah Ibu sampaikan itu seakan sudah termapping gitu ya, talentnya anak ini, minatnya ke arah mana. Sementara saat ini anak saya tuh um, dia sehari-harinya suka banget, dia sebenarnya punya inisiatif otodidak ya, belajar sendiri dengan nonton video apa namanya tentang colors atau tentang apa yang di luar kan banyak tuh yang bikin video-video education seperti itu. Suka dia yang kayak gitu dan dia ternyata setelah berkali-kali repetitif nonton itu, akhirnya dia tuh bisa tek di kepalanya dia dan suatu hari itu dia bisa memakainya kayak gitu loh. Nah, tapi yang membuat saya itu memang sampai sekarang itu dilematis banget gitu. Apakah jalan yang saya lalui saat ini tuh sudah bener nggak sih? Saya nggak tahu. Dan saya tuh galaunya gini, saya berusaha kadang-kadang tuh berpikir pada menanamkan pada diri saya sendiri dan saya meyakinkan diri, aku melakukan hal ini bukan karena aku terobsesi dia normal gitu kan. This is my son is normal gitu kan. Dia nothing wrong with him, cuman dia punya karakteristik yang unik gitu aja. Tapi saya juga nggak tahu nih apa jalan saya kan yang seperti ini tuh saya nggak bisa sharing sama orang tua saya yang nggak pernah mengalami anak seperti ini. Jadi saya itu apakah
berjalan di jalan yang tepat gitu loh, Bu. Saya tuh ada tips nggak sih, Bu, untuk memahami hal ini? Apakah apa saya terlalu force, terlalu dalam pada anak saya? Itu kira-kira yang jadi dilema Jadi saya nggak tahu pakai menurut juga di mana. menurut Bu Arwita, putranya itu autis bukan? Kalau secara saya nggak sudah tidak lagi melabelkan hal itu kepada dia karena saya sudah memahami karakteristiknya dia. Tapi ketika orang bertanya apakah anak saya autis karena dia berbeda dengan anak-anak reguler lainnya, ya dia memang autis dengan yang artinya dia memiliki keunikan tersendiri cara berkomunikasi dan belajar dan cara berpikirnya dia. Hmm, Seperti itu sih, Bu. oke. Jadi yang harus Ibu tanamkan kembali nih, jadi reframe nih ya, mindnya adalah dia itu tidak akan hanya sama Ibu aja berhadapan. Dia akan berhadapan dengan banyak orang, ya kan? Nah, Ibu bayangin ya, seperti yang tadi saya katakan, bayangin nanti umur 18, umur 21, anak saya akan seperti apa ya yang saya kepingin, gitu. Kalau misalnya Ibu bisa lihat, ah, dia bisa kerja kayak orang lain, fine, kita work for that. Tapi bagian yang paling nggak enaknya, masyarakat Indonesia itu masih ya gitu deh, reluctant untuk berhadapan dengan challenge-nya ketika berhadapan dengan yang nggak reguler. Nah, nah, jadi saya juga khawatir ini anak-anak ini nantinya umur 21 akan bisa nggak sih bersaing sama orang-orang lain yang nggak punya challenge, nggak ada challengingnya apapun kayak dalam proses berpikir, komunikasi, lingkungan, bla 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 tuh mereka biasa-biasa aja. Bisa saingan nggak sih rebutannya? Nah, jadi saya mengajak orang tua untuk lompat ke sana nih. Di sana dulu nih, baru kita mundur ngatur kurikulumnya. Contohnya gini, ada murid saya yang orang tuanya punya toko. Saya tanya, "Ah, kamu mau anak kamu di situ nggak?" Mau, mau, mau. Oke, jadi kita ngajarinnya apa? Nggak perlu juga belajar penjumlahan yang sedemikian complicated seperti dalam kurikulum. Dia ngerti penjumlahan simple, dia ngerti konsep tambah itu. Lalu kemudian kita ajarin kalkulator, gitu. Baca juga begitu. Kalau saya mau dia bersaing di luar, bekerja, pasti dia harus dibekali dengan segala macam pemahaman, pengetahuan yang untuk bersaing, untuk bisa kuliah. Nah, itu kan harus SD, SMP, SMA ngikutin kurikulum yang beratnya bukan main. Sanggup nggak? Dia akan burden atau dia akan happy? Kalau saya sih ngeliatnya gitu. Nah, saya nggak tahu, kan ibu yang bisa lebih melihat anaknya. Anak saya kayak gimana gitu. Tapi kalau ibu cerita bahwa di homeschooling ini dia harus melalui seperti anak kelas 1, sementara dia diterima kelas 5, kelihatannya ibu akan setengah mati deh. Apalagi dia di ambang puberti. Dia akan sangat sensitif. Nah, barangkali ibu mesti reframe lagi. Ini anak gue mau gue bawa kemana? Kalau buat saya, yang penting dia maju. Majunya apakah harus barengan sama kurikulum Depdiknas? Belum tentu. Dia punya pola sendiri, nggak apa-apa. Sambil kita punya waktu untuk nyari tahu juga urusan dia minat bakatnya di mana. Apa yang dia enjoy doing. Apa yang dia seneng. Kayak ada beberapa anak yang senengannya gambar coret-coret. Saya bilang, ajarin gambar yang bener. Bukannya nggak mungkin nanti di ujungnya dia belajar animasi. Cari duitnya dari situ, terima orderan. Kan kalau kayak gitu nggak perlu dia belajar sejarah, PKN, penjumlahan yang rumit-rumit, atau pelajaran yang rumit-rumit gitu. Nah, itu pentingnya kita sebagai parents merancang. Karena pada akhirnya pada saat anak menjelang dewasa, parents lagi yang mesti merancang. Ibaratnya saya ngajak ibu untuk curi start. Nggak nunggu sampai nanti gitu loh. Karena saya udah ngalamin itu. Jadi anak saya sekarang kan udah 32. Teman-temannya dia banyak yang udah 28. Dan mereka tuh banyak sekali yang dipaksakan masuk segala macam kuliah ini, itu. Terus kemarin saya lihat, loh kok dia joinnya di tempat yang itu, di mana mereka bikin prakarya. Nggak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan. Tapi apa iya harus melalui segala macam jumpalitannya, mempelajari yang penuh dengan stres itu yang saya pertanyakan. Kalau kamu tahu dia nggak akan bisa bersaing di luaran sana. Seperti yang saya tahu dengan anak saya, dia nggak bakalan bisa, orang dia nonverbal kok.
Jadi ketika anak saya kelihatan suka sama mewarna, saya gali lukisnya. Alhamdulillah saya betul. Sekarang ini jadi pelukis. Jadi saya kerjaannya bukan hanya sebagai psikolog dan sebagai pengelola sekolah, tapi jualan lukisan juga. Terus jualan merchandise yang saya buat dari lukisannya gitu. Karena mereka berkebutuhan khusus, kembalilah tanya pada diri sendiri sebagai ibu. Kira-kira dia bakalan keluar dari rumah nggak ya, mandiri seperti anak lain seumurannya? Gitu. Itu adalah kunci dari apapun yang Anda rancang untuk anak Anda. Dan menurut saya nggak ada yang salah, karena semua pengalaman itu baik buat anak-anak. Itu Bu Arwita. Sayang baru join, tapi intinya kira-kira gitulah. Oke. Terima kasih Bu, sangat Sama-sama. memberikan pencerahan. Pokoknya jangan sampai hidup itu dilalui dengan stres ngejar sesuatu yang ditetapkan lingkungan. Jadi kayak kayak ngejar targetnya harus gini kata masyarakat. Itu jadul banget. Karena by the end of the day, pada saat anak kita dewasa, kitanya sudah sepuh, hilang udah berbagai hal yang harusnya kita enjoy. Jangan. Mumpung anaknya masih 12 tahun, oh masih panjang jaraknya. Yes, Ibu Devi, seperti di buku Bu Ita, fokus sama kelebihannya, bukan fokus sama kekurangan anak. Banyak orang tua yang stres karena fokus di kekurangan anak yang nggak bisa sekolah, nggak bisa ngomong, termasuk saya. Lumayan sedikit ketampar baca bukunya. Oh, udah nyampe bukunya ya, udah dibaca ya. Maaf ya, saya bukan bermaksud menampar, tapi that's the real story. Jadi apa namanya ya gimana ya saya udah ngikutin perkembangan anak-anak dari umur 1, tiba-tiba lah udah 14 tahun, ada yang di saya 4 tahun, tiba-tiba yang dewasa-dewasa tuh juga dan banyak yang teman-temannya anak saya juga oh jadinya gitu ya. Jadi aku nggak salah dong anakku nggak aku paksain di sekolah karena aku nggak mau stres, anaknya juga tetap nggak bisa. Yang ada anak saya benci sama saya karena saya stres dengan harus baca ini, harus ini. Sementara ujung-ujungnya sama aja. Kalaupun punya ijazah, akankah bisa terpakai di masyarakat? Saya sangat sangat meragukan itu. Karena sekarang sekarang aja yang pemerintah merhatiin disability kan karena si presiden kemarin punya staf ahli yang tunarungu kan karena dia angkat. Tapi yang masih apa ya disorot itu masih disabilitas yang secara fisik, belum yang model kita. Kita tuh kan secara fisik baik-baik aja, fine, normal, anak lo bagus, cakep kok. Ya emang cakep, anak kita mah masing-masing cakep banget di mata kita. Tapi ketika harus bersaing dengan di luar sana, ya mungkin Bu Arwita mesti mulai gali sama seperti Zidan juga digali nih, senangannya apa. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.